Napoli dinobatkan sebagai penguasa Liga Italia musim ini. Tijani Reinders masuk jajaran pemain terbaik Liga Italia. Ten Hag gantikan Xabi Alonso di Leverkusen. Timnas Jepang turunkan banyak pemain debutan. Tom Hai bisa balikan dengan Heerenveen. Real Betis gagal meraih 3 poin usai ditahan imbang Valencia 1-1 di kandang. Tuan rumah sempat unggul lebih dulu dari Anthony menit 40. Namun Valencia membalas dengan gol Rafa Mir menit 75. Atas hasil ini Betis finish di posisi 6 dan berhak tampil di Europa League. Sementara Valencia mengakhiri musim ini di peringkat 12. Dari Serie A, Napoli memastikan diri menerima Scudetto musim ini setelah menumpas perlawanan Cagliari 2-0. Dua gol anak asuh Antonio Conte hadir dari Scott McTominay menit 42 dan Romelu Lukaku menit 51. Il Partenope mengakhiri musim menyandang status kapolista dengan torehan 82 poin dan berhak atas gelar Liga keempat dalam sejarah klub. Sementara di tempat lain, Inter Milan juga menaklukkan Como 2-0. Gol Bene Amata dipersembahkan oleh Stefan de Vrij menit 20 dan Angelo Correa menit 51. Meski menang, Inter tetap gagal meraih juara karena hanya finish di runner-up dengan terpaut 1 poin dengan Napoli. Keberhasilan Napoli menggenggam juara Serie A musim ini merupakan gelar juara keempat yang diraih Il Partenope sepanjang sejarah berdirinya klub. Melansir dari La Gazzetta dello Sport, sebelumnya Napoli merasakan nikmatnya menjadi penguasa di musim 2022-2023 lalu, ketika masih diperkuat sejumlah pemain seperti Vincenzo Kvaratskhelia dan Victor Osimhen. Atas gelar juara keempat ini, seisi kota Naples tumpah ruah ke jalan untuk merayakan euforia tim mereka yang menumbangkan Inter Milan dalam perebutan Scudetto. Scott McTominay melengkapi kebahagiaannya setelah merengkuh Scudetto bersama Napoli dengan mengukir sejarah baru dalam sepak bola Italia. Mengutip dari Football Italia, mantan gelandang Manchester United ini menjadi pemain Skotlandia pertama yang menjuarai Serie A sejak 120 tahun yang lalu. McTominay tak sendirian karena Billy Gilmour juga termasuk dalam sejarah baru ini karena juga berasal dari Skotlandia. Kedua pemain kunci Napoli ini mengikuti jejak Jack Diamond dan James Squire saat memenangi gelar Liga Italia bersama Juventus pada 1905 silam. Selepas menobatkan Napoli sebagai juara Italia, pihak Serie A mengumumkan daftar para pemenang MVP atau pemain terbaik sepanjang musim 2024-2025. Menurut Calcio Mercato, nominasi MVP terdiri dari pemain utama sampai pemain tim muda. Kiper terbaik diberikan kepada Miles Villar, bek terbaik jatuh kepada Alessandro Bastoni, gelandang terbaik dimenangkan oleh Tijani Reinders, penyerang terbaik adalah Matteo Retegui, pemain U23 terbaik dinobatkan kepada Nico Paz. Sedangkan pemenang pemain terbaik dari semua kategori adalah Scott McTominay. Dari Inggris, pelatih Chelsea Enzo Maresca dengan tegas menepis semua spekulasi yang mengaitkan Enzo Fernandez akan meninggalkan Stamford Bridge menuju Real Madrid. Mengabarkan dari Football Espana, Maresca masih menjadikan gelandang berkebangsaan Argentina sebagai aset yang berharga bagi pengembangan skuadnya hingga beberapa musim lagi. Penolakan Maresca sejalan dengan Chelsea yang tidak tertarik mendengar tawaran untuk pemain berusia 24 tahun itu, sekalipun dari Los Merengues. Sebelumnya, ramai dikabarkan kalau mantan pemain Benfica itu adalah pengganti sepadan Luka Modric di Bernabeu. Bintang timnas Jepang yang memperkuat Brighton and Hove Albion, Kaoru Mitoma, ternyata termasuk salah satu pemain yang ada dalam daftar beli raksasa Jerman Bayern Munchen. Melaporkan dari Sky Sport Germany, Mitoma menjadi pilihan Munchen di sayap kiri jika Kingsley Coman atau Leroy Sané sudah resmi hengkang. Pemain 28 tahun ini dianggap menjadi kandidat yang lebih potensial direkrut Munchen dibanding Nico Williams dan Jamie Gittens. Sejauh ini, direksi Munchen masih mencoba mendalami peluang datangkan Mitoma yang kontraknya baru habis 2027.
Sementara itu, klub kaya raya Saudi Al Hilal telah memberi tenggat waktu kepada Manchester United untuk memikirkan tawaran mereka kepada Bruno Fernandes. Melansir dari Goal, Al Hilal dikabarkan memperingatkan Fernandes agar mengambil keputusan atas kepindahannya yang menelan biaya fantastis sebesar 200 juta euro. Klub Liga Pro Saudi itu optimistis untuk mengamankan jasa Fernandes dan telah memberitahu sang pemain bahwa mereka menginginkan keputusan tegas sebelum akhir Mei. Untuk mempercepat transfer, Al Hilal bersedia membayar 100 juta euro di awal, sehingga gelandang Portugal bisa bergabung saat Piala Dunia antar klub. Sementara itu, timnas Inggris telah mengumumkan pemain-pemain yang dipanggil Thomas Tuchel untuk jeda internasional Juni mendatang. Menariknya, skuad terbaru The Three Lions dikuasai oleh pemain Chelsea. Mengutip dari The Sun, ada 5 pemain The Blues yang dipilih Tuchel untuk menghadapi Andorra dan Senegal. Mereka adalah Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Richie James, Cole Palmer, dan Noni Madueke. Selain banyaknya pemain Chelsea, ex-manajer Dortmund juga tidak memanggil sejumlah nama tenar seperti Harry Maguire, Jack Grealish, Dominic Solanke, hingga Marcus Rashford. Pindah ke Spanyol, Atletico Madrid dikabarkan berani mengambil langkah untuk memindahkan Rodrigo Goes dari rival sekota agar tetap mempertahankannya di Spanyol. Menurut Rival Football, Atletico tengah mempersiapkan serangan mengejutkan ke Madrid untuk mendapatkan Rodrigo. Berdasarkan sumber yang berkembang di Spanyol, pemain sayap kanan Brasil ini sangat dihormati oleh Diego Simeone. Simeone bahkan disinyalir ingin memasangkan Rodrigo di lini serang bersama Julian Alvarez. Langkah Los Colchoneros ini menjadi batu sandungan dari Arsenal yang lebih awal memantau Rodrigo. Usai Real Valladolid terdegradasi ke Segunda Division musim depan, legenda timnas Brasil Ronaldo Luiz Nazario mengumumkan kalau ia sudah menjual saham mayoritas yang dimiliki selama 5 tahun belakangan. Mengabarkan dari Marca, Ronaldo yang menjabat sebagai presiden klub menjual sahamnya senilai 50 juta euro. Dengan begitu, kepemilikan mayoritas Valladolid pindah ke tangan Gabriel Solares yang memimpin sebuah grup investasi dari Meksiko. Diketahui Solares adalah seorang tokoh terkenal di sepak bola Meksiko dan sebelumnya menjabat sebagai presiden Querétaro di Liga Meksiko. Dari Spanyol, sekarang pindah ke Jerman. Setelah ditinggal Xabi Alonso ke Real Madrid, Bayer Leverkusen akhirnya menemukan sosok pelatih baru untuk mengarungi Bundesliga musim depan. Melaporkan dari Daily Mail, Erik ten Hag menjadi sosok yang dipilih manajemen dari beberapa kandidat yang ada. Pria botak asal Belanda ini telah setuju dengan sodoran kontrak berdurasi 2 tahun di Bayer Arena. Pakar transfer ternama Fabrizio Romano membenarkan kabar itu dan mengatakan bahwa kesepakatan ini tinggal menunggu waktu saja untuk diresmikan, mengingat masih ada berkas yang perlu diselesaikan. Bergabungnya Ten Hag ke Jerman menutup peluang Ajax untuk mengajaknya balikan. Sekarang dari berita sepak bola Asia. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengumumkan skuad yang dibawa untuk 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk melawan Indonesia 10 Juni mendatang. Melansir dari CNN Indonesia, Moriyasu tidak mengikutsertakan beberapa pilar andalan yang menjadi tulang punggung Jepang di pertandingan sebelumnya. Sebagai gantinya, Moriyasu memasukkan 7 nama pemain debutan dalam timnya. Mereka adalah Junosuke Suzuki, Kota Tawarat Sumida, Yu Hirakawa, Shunsuke Mito, Ryonosuke Sato, Koki Kumasaka, dan Kode Sano. Menuju ke pemain timnas Indonesia. Melihat kontraknya yang berakhir dengan Almere City, Tom Hai disarankan untuk mudik ke timnya dulu Heerenveen. Menurut Okeson, berdasarkan data dan analisis dari SCI Sport, Hai cocok dengan skema pelatih Robin Veltman. Dengan pengalaman pernah merumput di Heerenveen selama 3 musim sejak 2021 hingga 2022, Hai dinilai tak perlu beradaptasi lama dengan kondisi terkini di tim asal Friesland. Dengan berakhirnya Liga 1 musim 2024-2025, sudah ditemukan perwakilan Indonesia yang bertarung di kompetisi Asia musim depan. Melaporkan dari Bola Lop, ada 4 tim yang akan membawa nama baik Indonesia di 3 kompetisi Asia. Persib Bandung yang keluar sebagai juara Liga menerima jatah tampil di AFC Champions League 2. Peringkat kedua yang ditempati Dewa United membawa mereka ke AFC Challenge League. Sementara peringkat 3 dan 4 yakni Malut United dan Persebaya Surabaya akan mentas di ASEAN Club Championship.
Setelah menampilkan aksi yang heroik saat Spurs memenangi Europa League, Richarlison mengaku dirinya sangat siap dipanggil Carlo Ancelotti ke timnas Brazil Juni nanti. Melansir dari Goal, setelah musim yang diwarnai cedera dan inkonsistensi, Richarlison merasa dirinya sudah jauh lebih baik saat ini untuk kembali berkostum tim Samba. Salah satu media lokal Brazil, Globo, mengkonfirmasi bahwa pemain sayap tersebut diharapkan masuk seleksi akhir 23 pemain Ancelotti untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Ekuador dan Paraguay. Jika lolos, itu akan menjadi penampilan pertamanya di tim nasional sejak Oktober 2023. Seiring dengan suasana tidak harmonis dengan Pep Guardiola, Manchester City disinyalir bisa membiarkan Jack Grealish pergi musim depan dengan status free transfer. Mengutip dari Football Insider, mantan penasihat keuangan City, Stephen Parson, mengatakan klub dapat membiarkan pemain sayap itu pergi dengan status bebas transfer musim panas ini agar gajinya tidak tercatat. Saat ini, gaji Grealish diyakini bernilai sekitar 300.000 pound seminggu. Kendati masih punya kontrak hingga Juni 2027, City bisa melakukannya karena tidak berpikir memasukkan mantan pemain Aston Villa dalam rencana jangka panjang. Setelah menjalani semusim penuh masa peminjaman di Valencia, Georgi Mamardashvili menyatakan sudah siap bersaing dengan Alisson sebagai pilihan Arne Slot di Liverpool. Menurut OneFootball, kiper asal Georgia ini tak sabar untuk membuktikan kalau Liverpool tak salah menebusnya dari Valencia dengan mahar 30 juta euro. Meski Alisson terlihat masih terlalu tangguh untuk digeser jadi pilihan pertama, pria 24 tahun akan tetap memberikan yang terbaik agar menarik hati Arne Slot. Dengan kedatangan Mamardashvili yang semakin dekat, membuat kemungkinan Colin Kelleher meninggalkan Anfield semakin besar. Sempat dirumorkan akan merayu Ferran Torres kembali ke Inggris, Aston Villa memilih untuk mundur setelah mengetahui harga yang dipatok Barcelona. Melaporkan dari Football Espana, The Villains memutuskan berbalik arah saat Blaugrana hanya mau melepas mantan gelandang Manchester City itu di angka 50 juta euro. Villa tidak berencana mengeluarkan budget sebesar itu saat ini untuk belanja satu pemain. Sudah dipatok dengan harga segitu, Ferran juga dikabarkan belum tertarik kembali ke Inggris karena masih menikmati musim yang gemilang bersama Hansi Flick. Sekarang pindah ke Spanyol. Demi melanjutkan proyek pembangunan New Mestalla yang sempat mangkrak, Valencia akan mengambil langkah mengajukan pinjaman guna mendanai proyek ini. Mengabarkan dari Mundo Deportivo, Valencia sedang menyelesaikan sejumlah dokumen pinjaman sebesar 237 juta euro kepada perusahaan investasi Amerika Serikat Goldman Sachs. Nantinya, Los C harus mencicil pinjaman tersebut selama jangka waktu 28 tahun. Selain itu, Valencia juga ditarget oleh Goldman Sachs agar New Mestalla harus rampung pada Juli 2027. Bergeser ke Italia, meski ramai dikaitkan sebagai suksesor Sergio Conceição di AC Milan, pelatih Bologna Vincenzo Italiano diprediksi bakal memilih bertahan. Melansir dari Corriere dello Sport, Italiano telah bertemu dengan CEO dan Direktur Olahraga Bologna untuk menyatakan kesetiaannya dengan Rossoblu. Sumber terdekat di Bologna menyebut kalau pelatih juara Coppa Italia 2025 ini akan diperpanjang kontraknya hingga Juni 2028. Italiano sebelumnya menjadi yang diinginkan Milan menjadi pelatih baru selain Thiago Motta dan Massimiliano Allegri. Dari Prancis, tim kaya ibu kota Paris Saint-Germain juga menyampaikan ketertarikannya pada pemain muda Argentina milik River Plate, Franco Mastantuono. Mengutip dari Vichajas, PSG telah mengambil langkah maju untuk mencoba mengamankan salah satu talenta paling menjanjikan di sepak bola Amerika Selatan tersebut. Masih berusia 17 tahun, Mastantuono sudah menarik perhatian sejumlah klub lain macam Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, dan Inter Milan. Luis Enrique sudah merestui untuk menjalin komunikasi lebih intens dengan River Plate. Le Parisien dikabarkan tak pikir panjang untuk menebus klausul 45 juta euro Mastantuono.
Menuju Jerman, Harry Kane menambah kebahagiaannya bersama Bayern Munchen musim ini dengan menyambut penghargaan pemain terbaik Bundesliga 2024-2025. Menurut Marca, Kane dinobatkan sebagai pemain terbaik setelah memuncaki daftar top skor dengan torehan 26 gol serta membawa The Bavarians menyegel gelar Liga. Musim Kane juga ditandai dengan pencapaian individu yang impresif seperti mencapai 50 gol Bundesliga hanya dalam 43 pertandingan, melampaui rekor sebelumnya milik Erling Haaland di Borussia Dortmund. Masih dari Eropa, tapi berhubungan dengan tim yang dimiliki konglomerat Indonesia. Petinggi Como, Mirwan Suarso, rupanya tak memasang target kepada timnya untuk merangsek ke zona Eropa musim depan. Mengabarkan dari Okezon, Mirwan dan direksi Como lainnya lebih mementingkan agar tim yang bermarkas di Giuseppe Sinigaglia bisa bertahan lebih lama di panggung Serie A, sehingga tak hanya sekadar numpang lewat saja. Menurut Mirwan, masuk zona Eropa adalah bonus dari pencapaian utama tim, yakni jadi penghuni tetap Serie A. Sementara itu dari Asia Tenggara, pastian jadwal Piala AFF 2026 sudah diumumkan dengan perubahan yang terletak pada bulan pelaksanaan. Melaporkan dari CNN Indonesia, jadwal Piala AFF 2026 dipastikan berbeda dari edisi sebelumnya karena akan digelar di pertengahan tahun. Untuk edisi tahun depan, Piala AFF yang berganti nama menjadi ASEAN Championship akan diselenggarakan pada 25 Juli hingga 26 Agustus 2026. Walau sudah diumumkan, AFF sebagai pelaksana belum menunjuk siapa negara yang bertindak sebagai tuan rumah.